Siapa sangka, di balik ketegasannya, Pak Prabowo adalah seorang pecinta hewan sejati. Salah satu hewan yang paling beliau cintai adalah kuda. Di kediamannya di Hambalang, beliau memiliki banyak kuda yang dirawat dengan sangat baik. Bahkan, ada cerita bahwa beliau tidak hanya menunggangi kuda, tapi juga memberi makan dan merawatnya sendiri. Bahkan, dalam beberapa momen, beliau terlihat berbicara dengan kudanya, seolah sedang berdiskusi dengan sahabat lama. Hal yang menarik adalah, beliau percaya bahwa kuda bisa merasakan energi manusia. Kalau kita datang dengan niat baik, kuda pun akan bersikap baik. Di depan publik, Pak Prabowo sering terlihat serius dan berwibawa. Tapi bagi orang-orang yang dekat dengannya, beliau justru dikenal sebagai sosok yang humoris. Banyak yang mengatakan bahwa dalam pertemuan internal atau momen santai, Pak Prabowo sering melontarkan guyonan yang bisa membuat suasana jadi cair. Bahkan, ada kejadian lucu saat beliau bercanda dengan wartawan atau lawan debat politiknya. Banyak pemimpin yang punya citra besar, tapi tidak semua punya perhatian pada orang-orang kecil. Nah, Pak Prabowo adalah salah satu pemimpin yang dikenal memiliki kepedulian tinggi terhadap orang-orang di sekitarnya. Tahu ada di TV kan, sekarang orangnya yang sudah tahu sendiri. Jadi aku peluk, aku cium. Beberapa cerita dari staf pribadinya menunjukkan bagaimana beliau sering menanyakan kabar mereka, bahkan kadang bercanda dan makan bersama. Ada kisah dari seorang ajudannya yang mengatakan bahwa Pak Prabowo sering memberikan motivasi dan bahkan menolong mereka saat kesulitan. Tak hanya itu, di banyak kesempatan, beliau juga mendukung para petani dan pekerja lokal. Beliau kerap kali menekankan pentingnya Indonesia untuk mandiri dalam pangan dan kesejahteraan petani. Mungkin ini salah satu alasan mengapa banyak masyarakat kecil yang merasa dekat dengannya. Siapa sangka, Pak Prabowo juga memiliki jiwa seni. Beliau adalah pecinta puisi dan musik. Dalam beberapa kesempatan, beliau pernah mengutip puisi Chairil Anwar atau sastrawan lainnya dalam pidato-pidatonya. Bahkan, beliau juga sangat gemar membaca buku sejarah. Ini mungkin menjelaskan mengapa pemikirannya seringkali berorientasi pada kejayaan bangsa dan bagaimana Indonesia harus belajar dari sejarah untuk masa depan yang lebih baik. Jadi, itulah sisi lain dari Pak Prabowo yang jarang diketahui banyak orang. Di balik sosoknya yang tegas, ternyata beliau memiliki sisi humanis, humoris, dan penuh perhatian. Pemimpin besar seringkali hanya dilihat dari satu sisi saja, padahal mereka tetap manusia dengan berbagai sisi kehidupan yang menarik. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada sisi lain dari Pak Prabowo yang menurut kalian menarik atau inspiratif? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk cerita-cerita inspiratif lainnya.